Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Agustina Triwulandari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi memuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Kemudian, dalam tahapan ini, guru berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas siswa yang gagal ke identitas siswa yang sukses. Untuk tahap yang kedua atau sesi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dalam sesi ini, guru mencoba mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Hal ini dapat memperbaiki hubungan guru dengan murid. Untuk sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seeking the belief. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kali ini saya membuat skenario tentang penanganan kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam skenario ini ada sebuah cerita. Lutfi hari itu bangun kesiangan dan datang ke sekolah terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu lobi sekolah, Ibu Wulan menyapa dan perhatikan sepatu Lutfi yang berwarna putih. Lutfi berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Ibu Wulan menanyakan Lutfi apakah ia sudah tahu peraturan sekolah tentang seragam warna dan warna sepatu. Lutfi menjawab, ia sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh. Ibu Wulan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, mengambil sikap dan pertanyaan seperti yang ada pada video berikut. Selamat pagi Lutfi. Pagi, maaf saya terlambat. Terus ini sepatunya kenapa aku? Saya pakai sepatu soalnya pagi terburu-buru. Sekolah itu masuknya jam 7. Ini sudah jam 7.20. Terus gimana? Sekarang kita dulu ya. Ya. Oke, begini Lutfi. Membuat kesalahan itu sebenarnya kan hal yang wajar dilakukan oleh manusia ya. Tetapi seseorang kalau sudah membuat kesalahan itu kan harus memperbaiki kesalahannya. Kira-kira kamu bersedia nggak untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Iya. Oke, baiklah. Terus begini, seseorang melakukan kesalahan itu kan pasti punya alasan kan? Ya, seperti hari ini kamu datang terlambat dan memakai sepatu warna putih. Nah, boleh tahu apa alasan kamu kenapa hal itu terjadi? Iya Bu, tadi malam tuh saya lupa nyalain alarm di HP saya. Jadinya pas paginya saya bangun kesiangan dan terus buru-buru ambil sepatunya ngawur, jadinya warna putih yang saya ambil. Oke, sudah tahu kesalahannya ya. Oke, kira-kira dari kesalahan itu keyakinan sekolah apa yang perlu kamu yakini? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, Bulan setuju dengan pendapatmu. Terus, apakah Lutfi meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Oke, bagus.
Terus, apakah Lutfi bersedia untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu lakukan hari ini? Dia Bu. Ya. Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki masalah kamu? Saya akan menyalakan alarm dan tidak memakai sepatu putih lagi. Oke, bagus. Terus jika kamu lupa untuk menyalakan alarm, kira-kira ada orang lain yang bisa membantu kamu untuk mengingatkan seperti itu? Ya, di rumah ada kakak saya, Kak Maya. Kak Maya, ada lagi yang lain mungkin? Ada ibu saya. Oke, baiklah. Jadi setelah ini kamu akan mulai menyalakan alarm dan yang akan mengingatkan adalah kakak kamu dan ibu. Oke, baik. Terus kira-kira kapan kamu akan mulai memperbaiki itu? Nanti sepulang sekolah saya akan langsung menyalakan alarm supaya besok-besok tidak seperti ini. Oke, bagus. Baik. Setelah alarm untuk bangun besok pagi dan yang ingatkan adalah siapa tadi? Dan Kak. Iya, bagus. Ya, tidak datang terlambat lagi. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang perlu kamu lakukan agar kamu tidak terlambat dan memakai sepatu lagi? Saya rasa tidak. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Ya. Sekarang masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Iya, terima kasih Bu, saya nggak akan ulanginya. Oke, ya. Ya. Dari video tersebut dapat kita analisis penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti kita tahu bahwa sesi pertama dalam penerapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Di video tersebut Ibu Wulan memberikan pertanyaan kepada Lutfi. Lutfi, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, namun manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita akan perbaiki masalah ini. Apakah bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Dalam dialog tersebut, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Untuk langkah analisis segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dalam dialog tersebut, Ibu Wulan memberikan pertanyaan kepada siswa. Setiap orang melakukan kesalahan, pasti ada alasan tertentu. Seperti kali ini, kamu terlambat dan memakai sepatu putih. Dalam kalimat tersebut, guru mencoba mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Hal ini dapat memperbaiki hubungan guru dengan murid. Analisis yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan atau seeking the belief. Dalam dialog tersebut, Ibu Wulan menanyakan pada Lutfi dengan kalimat, "Baiklah, kira-kira keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan?" Lutfi menjawab, "Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu." Kalimat tersebut adalah sebagai wujud guru menerapkan teori kontrol agar murid termotivasi secara intrinsik. Dalam hal ini, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka siswa atau murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sesi yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan atau seeking the belief. Dari cuplikan video tersebut, ada beberapa dialog yang menyatakan aktivitas tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wulan. Dalam kalimat, "Baiklah, kira-kira keyakinan sekolah mana yang harus kamu tingkatkan?" Dan Lutfi menjawab, "Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu." Nah, terus kemudian Ibu Wulan bertanya lagi atau menyampaikan ungkapan setujunya dengan kalimat setuju. Jadi apakah Lutfi meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Kemudian Ibu Wulan kembali bertanya, apakah Lutfi bersedia memperbaiki masalah keterlambatan dan pemakaian sepatu sekolah? Lutfi menjawab, bersedia Bu. Kemudian Bu Wulan kembali bertanya, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lutfi menjawab, saya akan mencoba menyetel alarm saya Bu, dan saya akan selalu memakai sepatu hitam ke sekolah. Nah, dari cuplikan dialog tersebut, sudah kelihatan bahwa guru menerapkan teori kontrol agar murid termotivasi secara intrinsik. Dia dengan inisiasi dia sendiri akan merubah kesalahannya menjadi suatu kegiatan yang lebih positif. Dan pada saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak.